Banyak dari kita pernah mengalami pengalaman seram dalam perjalanan menuju suatu tempat, entah sendirian atau bersama handai tolan. Seperti kali ini, ada teman yang ingin menceritakan pengalaman ketika dalam perjalanan lintas timur Sumatera. Pertengahan 2017, Birta, seorang mahasiswi angkatan 2015 yang berkuliah di Universitas Sriwijaya, Palembang, bersama dua temannya berencana untuk melakukan perjalanan darat menuju ke Jambi. Ada keperluan apa mereka ke Jambi? Ayah dari salah satu teman dekatnya, Dewi, meninggal dunia. Mereka berniat untuk melayat ke rumah duka di kota Jambi, itulah tempatnya. "Kamu nanti jemput aku ya, pokoknya jam 5 nanti kita harus sudah jalan, biar tidak terlalu tengah malam sampainya," ucap Birta kepada Randy, teman sekelas yang kebetulan memiliki mobil. "Iya," jawab Randy pendek, dengan mata yang masih terus memperhatikan layar ponselnya. "Ayu juga nanti sudah menunggu di kos aku, jadi kamu tidak perlu repot jemput dia." Kamu dengar tidak sih, Ren?" "Iya, aku dengar." Padahal teman-teman sekelas yang lain sudah berangkat duluan dari jam 3. Mereka bertiga baru bisa jalan jam 5 karena Birta dan Ayu masih ada kuliah tambahan yang baru selesai pada jam 3 sore. Karena itulah, akhirnya mereka memutuskan untuk berangkat belakangan, berangkat menggunakan kendaraan milik Randy. Perjalanan dari Palembang menuju ke Jambi kira-kira 8 jam. Belum ada jalan tol yang menghubungkan, jadi memang harus melalui jalan lintas timur Sumatera. Menurut perhitungan, mereka akan sampai Jambi kira-kira jam 1 lewat tengah malam. Jalan lintas timur ini membentang panjang, kondisi jalan sudah cukup bagus dan lebar. Tetapi masih banyak titik daerah yang sepi dan jarang keramaian. Banyak wilayah masih hutan lebat dan pepohonan karet maupun sawit. Jalur yang cukup menantang. "Tidak seram apa perjalanan kita nanti, Ber?" Ayu masih menggendong tasnya ketika menanyakan perihal keberangkatan mereka kepada Birta. "Tidaklah, Randy sudah beberapa kali melewati jalur yang sama. Lagi pula, kita harus berangkat sekarang supaya besok pagi bisa ikut proses pemakaman. Dewi bilang sebelum almarhum dikuburkan, mereka harus menunggu kakaknya yang kerja di Makassar untuk pulang. Setelah pemakaman selesai, kita bisa langsung pulang. Semoga bisa terkejar kuliah jam 3 sore besok ya." Panjang lebar Birta menjelaskan sambil menunggu Randy datang ke tempat kosnya di daerah Indralaya. "Pokoknya nanti dalam perjalanan aku akan tidur, jangan diganggu ya. Lebih baik tidur daripada ketakutan melihat situasi perjalanan," begitu kata Ayu. Tidak lama, Randy menepati janjinya, datang menjemput tepat jam 5 sore. Singkatnya, setelah semuanya siap, kemudian mereka berangkat melakukan perjalanan darat menuju ke Jambi, menyusuri jalan lintas timur Sumatera. "Nanti kalau ada rumah makan kita mampir sebentar ya. Aku lapar nih," ucap Randy di belakang kemudi. Ayu dan Birta menyetujuinya karena sebenarnya mereka juga lapar. Nyaris jam 8 malam dan benar adanya. Sepanjang perjalanan jarang menemui kota dengan keramaian. Hanya 1-2 kota kecil yang tergolong sepi. Selebihnya adalah gelap hutan rindang menjadi pemandangan di kanan kiri jalan. Ayu adalah seorang yang sangat penakut. Dia duduk di belakang, pandangannya selalu menatap ke depan,
sebisa mungkin tidak melihat ke kanan atau ke kiri yang memang sungguh sangat gelap. "Mau gantian yuk? Kamu mau duduk depan?" tanya Berta menawarkan. "Tidak usahlah Ber, aku mau tidur juga ini, nanti setelah makan," jawab Ayu menolak. Lepas dari jam 8, Randy akhirnya menepikan kendaraan lalu masuk ke tempat parkir salah satu rumah makan besar. Mereka makan di rumah makan itu sambil Randy beristirahat sebentar setelah sudah menempuh 3 jam perjalanan. "Mau kemana kalian, Dek?" tanya seorang bapak yang tiba-tiba mendekat ke meja tempat mereka sedang menikmati makanan. "Ke Jambi, Pak," jawab Randy sambil tersenyum. "Oh, begitu. Saran saya, kalian besok saja meneruskan perjalanan, karena nanti kira-kira 3 jam lagi dari sini, kalian akan menemui daerah yang jalanannya rusak parah. Jalur dialihkan ke jalan kampung di sisi jalan utama. Jalan kampung itu sangat sepi, apalagi malam-malam begini." Panjang lebar, bapak itu memberi informasi yang menurut Randy, Berta, dan Ayu merupakan informasi kurang bagus. "Terima kasih Pak, kami akan terus jalan saja," ucap Randy lagi. "Oh, ya sudah kalau begitu, saya hanya kasih info saja, karena kami tadi lewat daerah jalan jelek itu. Yang penting kalian hati-hati," sambung bapak itu lagi, sambil berlalu meninggalkan mereka. "Tuh kan, jalannya rusak. Kita cari penginapan dekat-dekat sini saja yuk," rajuk Ayu dengan wajah memelas setelah mendengar omongan bapak tadi. "Ah, sudahlah, jam 1 kita akan sampai kok. Aku sudah sering kali lewat jalur ini. Tenang saja," jawab Randy menenangkan. "Yakin kamu, Ren?" Berta coba memastikan. "Yakin, sudah, tenang saja," jawab Randy tegas. Setelah selesai makan, mereka meninggalkan rumah makan untuk melanjutkan perjalanan. Kabut tipis turun perlahan menyelimuti rentang jalan pada satu titik jalan lintas Sumatera ini. Gelap jadi semakin tebal karenanya. Percakapan di antara 3 sahabat ini menjadi semakin jarang. Sangat beda situasinya dengan beberapa jam sebelumnya yang dipenuhi obrolan canda dan tawa. Kali ini lebih banyak diam sambil terus memperhatikan jalan dan keadaan. "Kamu tidak ngantuk kan, Ren?" tanya Ayu kepada Randy dari kursi belakang dengan posisi duduk tanpa bersandar. Kepalanya berada di antara tempat duduk Randy dan Berta. Ayu sudah mulai ketakutan dan cemas sejak tadi, tergambar dari wajahnya yang kelihatan was-was dan tidak nyaman. Sementara Berta terus menatap ke jalan sambil sesekali membantu Randy memberi petunjuk navigasi. Pepohonan besar di kanan kiri berdiri angkuh dan menyeramkan. Beberapa di antaranya hanya berbentuk siluet hitam, ketika sama sekali tidak ada cahaya yang menerpa. Beberapa rumah penduduk sesekali terlihat, itu pun sangat jarang. Kalaupun ada, tidak kelihatan ada tanda-tanda kehidupan. Mungkin karena penghuninya sudah tidur atau memang rumahnya dalam keadaan kosong. Entahlah. Kontur jalan yang menanjak dan menurun, meliuk ke kanan dan ke kiri, menembus hutan gunung dan perbukitan, semakin membuat Randy lebih banyak diam untuk berkonsentrasi. Beberapa kali juga Berta bilang, "Hati-hati Ren," memperingatkan Randy dalam mengendalikan kendaraan. Sementara Ayu masih saja terus diam di kursi belakang. Niat awalnya untuk tidur menjadi kacau karena kantuk sama sekali tidak datang. "Tidak mau isi bensin dulu, Ren? Itu kan sudah tinggal 1 strip lagi," tanya Ayu
Setelah memperhatikan indikator bahan bakar yang sudah menunjukkan kalau sudah mendekati titik kosong. Kira-kira 30 menit lagi dari sini ada pom bensin. Aku sudah beberapa kali mengisi di situ, jawab Randy yakin. Ayu dan Berta hanya bisa pasrah mengikuti omongan Randy. Padahal mereka cukup cemas melihat sisa bensin pada indikatornya tinggal menyisakan 1 bar saja. Sudah nyaris jam 12 malam. Beberapa kali Randy melirik kaca spion, mengetahui kalau ternyata Ayu sudah lelap dalam tidurnya. Sedangkan Berta masih coba bertahan menahan kantuk dengan terus mengajak Randy bicara. Padahal Randy tahu kalau Berta sudah sangat ingin tidur. Sudahlah Ber, kamu tidurlah sana. Sebentar lagi juga kita ketemu pom bensin, ucap Randy. Yakin kamu Ren? Sudah hampir 2 jam sejak kamu bilang tadi, kita belum juga melihat ada pom bensin. Kecemasan sudah terdengar di ucapan Berta. Yakin? Tadi aku salah perhitungan. Sudahlah, tenang saja. Randy terdengar yakin. Di luar, suasana jalan semakin gelap dan sepi. Kendaraan yang mereka tumpangi seperti masuk ke dalam hutan tidak berpenghuni. Sama sekali tidak ada kendaraan datang dari belakang ataupun yang melintas datang dari arah berlawanan. Sepi. Tapi walaupun begitu, Randy tetap tidak berani menekan gas dalam-dalam. Dia hanya mempertahankan kecepatan dengan konstan. Tidak cepat, tapi tidak lambat juga. Sampai akhirnya, seperti Ayu, Berta juga terlelap. Kini tinggal Randy yang terjaga sendirian mengendalikan kendaraan ke tempat tujuan. Randy sebenarnya sudah sedikit cemas sejak tadi. Pom bensin yang dia pikir sudah dekat ternyata tidak juga kelihatan. Bahan bakar semakin tiris, entah berapa lama lagi kendaraan ini akan sanggup berjalan. Cemas mulai melanda pikirannya. Sudah lewat dari jam 12 tengah malam. Perlahan Randy mengangkat kakinya dari pedal gas dengan maksud mengurangi kecepatan. Dia melihat sesuatu di kejauhan, kira-kira 200 meter di depan. Setelah jarak semakin dekat, akhirnya Randy tahu apakah gerangan yang ada di hadapan. Ternyata jalan ditutup. Ada batang pohon yang melintang menghalangi jalan. Kendaraan tidak mungkin bisa melewatinya. Randy terus mendekat, coba memastikan lagi apa yang dia sedang lihat. Benar, jalan ditutup, tidak bisa lewat. Randy menghentikan kendaraan, memperhatikan sekitar. Aduh, ternyata benar apa kata bapak tadi, jalan ditutup. Lalu bagaimana ini? Masa balik lagi? Randy bergumam sendirian. Berta dan Ayu masih tetap terlelap. Beberapa menit lamanya Randy berdiam diri di tempat itu memikirkan sejenak apa yang seharusnya dilakukan. Tok tok tok. Tiba-tiba terdengar ketukan di kaca di sebelah kanan Randy. Tentu saja dia terkejut. Langsung menoleh ke sumber suara. Randy mencari tahu siapa yang baru saja mengetuk kaca pintunya. Ternyata ada seseorang yang berdiri di luar, berdiri diam memperhatikan. Tidak jelas. Randy tidak bisa melihat dengan jelas wajah orang itu. Hanya seperti bayangan hitam karena sama sekali tidak ada cahaya. Masih terkaget-kaget, Randy memberanikan diri membuka jendela mobilnya. Setelah itu, dia baru bisa melihat agak jelas ada seorang bapak yang menggunakan pakaian hitam-hitam dengan caping di kepalanya. "Maaf Pak, ini jalan kenapa ditutup ya?" tanya Randy ketika keberaniannya sudah terkumpul. "Lewat situ saja,"
Bapak itu menjawab pelan sambil tangannya menunjuk ke arah sebelah kanan jalan. Benar, Randy baru sadar kalau ternyata di sebelah kanan ada jalan yang masuk menembus gelap. Mungkin jalan ini yang dimaksud oleh bapak di rumah makan tadi. Jalan kampung, menghindar jalan yang ditutup ini. Begitu pikir Randy dalam hati. Jauh tidak kalau lewat jalan itu, Pak? Tanya Randy kemudian. Bapak bercaping itu tidak menjawab, dia hanya menggelengkan kepalanya. Baiklah, daripada balik lagi, Randy akhirnya mengikuti saran orang misterius itu. Belok ke kanan, masuk ke jalan kampung. Terima kasih, Pak, ucap Randy, lalu menjalankan kendaraan berbelok ke jalan yang ada di sebelah kanan. Dari kaca spion, Randy melihat siluet sosok misterius itu masih berdiri diam memperhatikan, sampai akhirnya hilang di telan gelap. Siapa sih bapak itu? Serem sekali, gumam Randy pelan. Randy terus menjalankan kendaraan dengan pelan menembus jalan yang sama sekali belum pernah dia lalui. Jalanan gelap yang pada kanan kirinya hanya hutan dan pekat seram. Rasa cemas semakin membuncah, memperhatikan jalan yang tidak ada tanda-tanda kehidupan, apalagi keramaian. Sejak masuk ke jalan ini tadi, Randy juga sama sekali tidak melihat ada kendaraan lain, baik motor ataupun mobil, sepi sama sekali. Semakin bertambah cemas ketika melihat lampu indikator bahan bakar sudah menyala berwarna merah, menandakan kalau bensin sudah benar-benar tiris. Bagaimana dengan Birta dan Ayu? Mereka masih terlelap, meninggalkan Randy sendirian dalam kecemasan. Rasa cemas semakin menjadi-jadi ketika Randy melihat layar ponselnya, ternyata tidak ada sinyal sama sekali. Blank spot. Situasi mendekati sempurna ketika kondisi jalan semakin menakutkan. Kanan kiri terlihat semak belukar, di belakang semak-semak masih berdiri barisan pohon besar yang sama sekali tidak bergerak. Penerangan hanya bersumber dari lampu kendaraan mereka saja. Kendaraan satu-satunya di daerah entah daerah mana. Sudah setengah jam lamanya Randy mengemudi di tempat yang seram ini. Kondisinya tidak berubah, tetap sepi dan gelap mencekam. Benar-benar tidak ada kehidupan. Semakin pelan Randy menjalankan kendaraan untuk menghindari kehabisan bahan bakar, sambil terus berdoa supaya segera bertemu lagi dengan jalan utama. Randy tidak lagi memperhatikan Birta dan Ayu. Dia terus fokus memperhatikan jalan. Lagi pula, dua sahabatnya itu sama sekali tidak bersuara, berarti masih terlelap. Detik berjalan lambat, untuk kemudian berganti menit. Waktu masih berputar dengan semestinya, namun bergerak sangat perlahan di dalam ketakutan yang sudah mulai memuncak. Napas Randy tertahan, detak jantung berhenti sejenak ketika tiba-tiba lampu mobilnya meredup. Tanda-tanda. Beberapa saat kemudian mesin mobil mulai batuk antara hidup dan mati. Yang sangat ditakutkan terjadi. Mesin mobil mati total, kehabisan bahan bakar. Akhirnya, tiga sahabat ini terdampar di tengah daerah seram yang entah apa namanya, entah di mana letak pastinya. Di dalam gelap, Randy membaca terus bait doa di dalam hati, memohon kepadanya untuk diberikan keselamatan. Tidak ada yang bisa dilakukan. Keluar dari kendaraan bukan pilihan, karena sama sekali tidak tahu arah tujuan. Berdiam diri di dalam kendaraan menjadi opsi satu-satunya. Kemudian,
Randy membuka sedikit jendela di sebelahnya membiarkan angin dingin masuk karena di dalam sudah mulai pengap. Suara hutan jadi terdengar karenanya. Binatang malam bersahutan mengiringi situasi yang terus konstan di taraf kengerian. Baru saja Randy menyalakan layar ponselnya. Masih saja tidak ada sinyal. Tapi dari situ Randy jadi tahu kalau jam sudah menunjukkan hampir pukul 1 tengah malam. Di tengah-tengah kegelisahan, tiba-tiba Randy menyadari sesuatu. Randy sadar kalau ada perubahan di sekitar. Suasana menjadi sangat sepi. Tidak ada lagi suara binatang malam atau angin berhembus. Semua hilang menjadi senyap. Begitu senyapnya, sampai sayup-sayup Randy dapat mendengar detak jantungnya sendiri. Hening, mencekam. Mata Randy sudah terbiasa melihat dalam gelap. Sapuan cahaya langit juga membantu sedikit penglihatan. Namun tetap saja pekatnya meraja. Sampai akhirnya ada sesuatu. Ada pergerakan di kejauhan. Ada sesuatu yang masih jauh di depan kendaraan mereka. Randy melihatnya. Sesuatu itu bergerak perlahan mendekat. Memicingkan mata, Randy coba untuk menajamkan penglihatan, coba memastikan benda apakah itu. Masih belum terlalu jelas, tapi Randy sudah bisa melihat bentuk dan warnanya. Benda itu berwarna putih, bergerak meloncat-loncat perlahan mendekati kendaraan. Semakin lama, semakin dekat. Sampai jaraknya menjadi cukup dekat bagi Randy untuk melihat jelas di dalam gelap. Pocong. Randy melihat pocong meloncat pelan mendekat. Tubuh Randy gemetar. Bulu kuduknya merinding semua. Randy ketakutan. Sampai akhirnya pocong itu berhenti bergerak lalu diam berdiri hanya beberapa meter di depan mobil. Tulang-tulang Randy seperti lepas dari engselnya. Tubuhnya lemas duduk bersandar. Beberapa belas detik lamanya, pocong itu diam memperhatikan. Seperti menatap tajam walau sama sekali tidak terlihat wajah. Sampai akhirnya, pocong itu bergerak lagi. Meloncat pelan seperti melayang ke arah kiri. Menuju pekatnya gelap pepohonan, sampai akhirnya hilang dari penglihatan sama sekali. Mobil sama sekali tidak bisa menyala lagi, Ren. Suara Ayu sangat mengagetkan Randy. Tidak bisa yuk, bensinnya habis. Aku kira kamu tidur, jawab Randy. Aku sudah bangun sejak mesin mobil ini mati tadi, kata Ayu. Jadi, kamu... Iya Ren, aku lihat tadi. Suara Ayu terdengar bergetar. Dia menangis pelan. Coba nyalakan lagi Ren. Siapa tahu masih ada sisa bensin barang sedikit saja, kata Birta di kegelapan. Ternyata Birta juga sudah terjaga. Tadi aku juga lihat Ren. Randy baru tahu kalau ternyata Birta dan Ayu juga melihat pemandangan seram yang baru saja terjadi. Selanjutnya, mereka lebih banyak diam tanpa tahu harus berbuat apa. Sampai akhirnya, beberapa saat kemudian, ada sesuatu lagi yang terjadi. Dalam kegelapan, kembali muncul sesuatu. Dimulai dengan Ayu yang berbisik pelan. Ada yang sedang berdiri memperhatikan di sebelah kanan. Begitu kata Ayu sambil menangis. Perlahan Randy dan Ayu menoleh ke tempat yang Ayu maksud. Iya, kalau benar diperhatikan, beberapa meter di sebelah kanan ada sosok yang berdiri diam seperti memperhatikan. Sosok laki-laki,
mengenakan pakaian hitam-hitam dengan kedua tangan berada di belakang tubuhnya. Sosok itu hanya berdiri diam dan benar kata Ayu seperti memperhatikan. Sampai akhirnya, dalam ketakutan yang teramat sangat, Birta membisikkan sesuatu kepada Randy. "Randy, cepat, coba nyalakan mobil sekali lagi. Cepat Ren, bapak itu tidak ada kepalanya." Begitu Birta bilang. Randy yang sebelumnya sudah mengalihkan pandangan ke depan menjadi penasaran. Lalu sekali lagi dia menoleh ke tempat di mana laki-laki itu berada. Benar, kata Birta. Laki-laki itu berdiri tanpa kepala. "Tidak ada kepalanya," ucap Ayu pelan sambil menangis di kursi belakang. Lalu perlahan Randy mulai memutar kunci kontak. Ajaib, mesin mobil menyala. Kemudian Randy langsung menginjak pedal gas lalu meninggalkan tempat itu. Mereka tidak berani lagi melihat ke belakang. Keajaiban terjadi sekitar 30 menit ke depan. Mobil masih bisa berjalan dengan bensin yang mereka pikir sudah kosong. Sampai kemudian, entah bagaimana caranya tiba-tiba mereka kembali menemukan jalan utama, jalan lintas Sumatera. Tidak lama dari situ, akhirnya mereka menemukan pom bensin yang sudah sangat ditunggu-tunggu sejak beberapa jam yang lalu. Lebih banyak diam, mereka terus melanjutkan perjalanan ke tujuan kota Jambi. Sungguh, pengalaman yang tidak akan mereka lupakan selama hidup di jalan lintas Sumatera.